Jumpa lagi dengan saya, Coach Randy, di channel Sentuhan Ajaib. Sebuah keilmuan ini Anda harus cerdas. Jadi ada kecerdasan yang harus Anda tanamkan mulai saat ini ketika Anda sudah melihat video saya ini. Yang pertama, ilmu sihir itu tidak mudah. Sama dengan belajar ilmu apapun, tidak mudah. Terlebih di era modern ini, seseorang itu lebih banyak menghabiskan waktunya untuk duniawinya daripada dia melakukan sesuatu atau lelaku atau belajar sesuatu keilmuan. Jadi di sini Anda harus cerdas. Jangan seseorang dianggap terkenal bisa, kemudian Anda percaya itu bisa. Tidak semuanya, dan itu ilmu apapun itu sulit untuk dipelajari. Jadi jangan mudah percaya kepada siapapun. Di sini ada seseorang yang hebat, katanya seperti itu, di sana. Dan ini akan menjerumuskan Anda justru kepada gerbang syirik, musyrik. Dan ini adalah dosa besar. Yang dosa yang dimana Allah tidak akan mengampuni dosa ini. Dan ini Anda harus cerdas. Terlebih, jika Anda sedang sakit, justru ini akan menambahkan penyakit Anda. Jadi harus selektif. Memang, ketika kita sakit atau kita mengalami sebuah kesusahan ataupun penyakit, kita harus datang kepada mereka yang tahu ilmunya atau mumpuni. Semisal ke dokter, ke tabib, ke spiritualis, sesuai dengan kapasitas dan apa yang terjadi saat itu. Tetapi saya sarankan Anda harus selektif. Jangan mudah percaya. Karena yang saya sayangkan rata-rata ketika Anda mengatakan ke seseorang, saya sepertinya terkena sesuatu. Seseorang itu, paranormal itu akan merespon, oh iya, akan menakuti Anda. Harusnya Anda bisa melakukan tes lah. Anda mengetes dulu, benar atau tidaknya seseorang ini. Saya berikan satu contoh, cara tes. Satu misal, Anda yang sakit dan merasa kena sesuatu ya. Anda datang saja ke tempat orang itu, tapi bukan Anda yang mengatakan sakit. Rekan Anda bawa teman aja. Anda katakan, ini teman saya sakit, katanya setiap malam jam sekian, dia selalu merasa kepalanya berputar-putar, dan seperti ada bayangan-bayangan. Katakan seperti itu. Kemudian tunggu respon dari paranormal itu apa. Kalau dia mengatakan, Anda ini bohong, Anda membohongi saya. Nah, itu baru sungguhan. Tapi kalau dia langsung mengatakan, oh iya, Anda terkena, padahal teman Anda itu tidak terkena apa-apa, justru Anda yang sakit. Nah, Anda sudah tahu bahwa orang ini tidak memiliki apa-apa. Ini bohong. Ini minimal Anda cerdas di sana. Saya berikan satu triknya. Karena saya sering didatangi oleh klien-klien saya yang dari 10 orang yang mengaku kena sesuatu itu, hanya satu yang sungguhan dan 9-nya tidak. 9-nya itu terengker karena pengaruh, sehingga menurunkan energi tubuhnya dan menjadikan dia sakit. Padahal tidak ada sesuatu apapun. Nah, di sanalah Anda harus selektif, harus cerdas di sana. Jangan sampai malah Anda akan semakin terjerumus sehingga hidup Anda malah akan penuh dengan dosa dan Tuhan menutup segala pintu nikmat. Kalau itu terjadi sangat berbahaya sekali untuk hidup Anda. Itu salah satu teknik-teknik untuk selektif. Karena saya katakan lagi, tidak mudah untuk belajar seperti itu. Bukan hanya 1 bulan, 2 bulan. Untuk belajar hal-hal yang segala macam keilmuan.
itu butuh proses dan butuh waktu, serta utamanya adalah kesungguhan yang luar biasa. Lalu ada juga seperti ini. Anda juga harus introspeksi diri, siapa Anda, siapa diri Anda. Jangan semua ada hal yang aneh Anda kaitkan dengan ilmu sihir. Yang pertama, mohon maaf, secara ekonomi Anda harus tahu dulu. Misalkan Anda orang biasa, kemudian Anda merasa terkena sihir, kira-kira siapa yang mau melakukan itu kepada Anda? Apa keuntungan mereka? Itu dulu. Ini kalau dikaitkan dengan ekonomi. Lain halnya dengan sebuah ilmu pemikat. Ini berbeda lagi. Ilmu pemikat ini berbeda lagi. Jadi memikat seseorang supaya jatuh cinta dan bahasanya termehek-mehek, itu beda. Dan kemudian tidak ada istilahnya seseorang itu datang ke paranormal ilmu hitam, kemudian dia hanya meminta untuk melakukan atau meminta jasa orang itu untuk menyihir seseorang, dan kemudian biayanya hanya sekedar uang dimasukkan dalam amplop. Mana ada seperti itu? Karena rata-rata dalam keilmuan yang seperti itu ada yang namanya ritual-ritual khusus. Dan itu biayanya besar. Jadi tidak mungkin seseorang yang ekonominya standar atau biasa saja kemudian mau melakukan itu, lebih baik dibuat makan saja. Jadi untuk melakukan keilmuan seperti itu jelas biayanya besar. Jadi tidak ada, kalau Anda mendatangi seseorang, misalkan mendatangi paranormal, kemudian katanya paranormal itu bisa menyihir seseorang, kemudian hanya sekedar kalau dalam bahasa kita ini apa, uang amplop atau salam tempel, mana ada seperti itu? Gak ada. Gak mungkin lah seseorang itu tekor. Jadi Anda harus cerdas. Ini ada ritual khususnya yang besar sekali biayanya. Karena ini nggak main-main. Tapi ada juga yang tidak perlu biaya. Biasanya bagaimana? Seseorang ini karena dendamnya begitu luar biasanya sehingga dia setan, jin, iblis mempengaruhi dia begitu luar biasanya karena dendam husumat dia. Dia menjalankan satu prosesi itu sendiri. Dia belajar sendiri. Itu berbeda lagi. Tapi itu kan 1001 seperti itu. Jadi kita harus cerdas lah. Satu misal, Anda memiliki warung kecil, sekedar warung kecil. Kemudian di dekat Anda juga ada warung yang sama. Kemudian warung Anda sepi. Atau pas anak Anda juga sakit. Kemudian pasti Anda menerka adalah seseorang itu, seseorang yang saingan Anda. Logika berpikir kita gunakan dulu. Berapa penghasilan Anda dan penghasilan dia? Satu misal penghasilan 500 ataupun 1 juta ke bawah lah, katakan seperti itu. Terus dia melakukan, Anda menganggap dia, seseorang itu melakukan itu. Mustahil kalau menurut saya. Karena tidak mungkin seseorang itu melakukan itu dia mengeluarkan biaya, karena biayanya besar. Bukan hanya sekedar tulisan-tulisan kemudian disiramkan seperti itu. Anda tertipu dengan seperti itu. Anda bisa membuktikan. Kenapa saya mengetahuinya? Karena secara paham keilmuan, banyak seseorang yang mendatangi saya sebagai untuk sharing, sebagai konsultan spiritual. Saya ajaklah cerdas, karena tujuan saya ingin, ayolah kita cerdas. Jangan mudah dibohongi, tertipu. Justru ini akan menjadikan Anda lebih jauh lagi dari Tuhan. Harusnya Anda mendekatkan diri kepada Tuhan, malah Anda akan semakin jauh. Dan gak heran ketika hidup Anda akan semakin susah jadinya.
Jadi unik sekali fenomena ini. Kemudian yang fase terakhir saya jelaskan bagaimana cara untuk menghindarinya. Ingat, tidak ada satupun kekuatan di dunia ini melebihi kekuatan Tuhan, apapun agama Anda. Yakini dan dekatlah selalu kepada Tuhan Anda. Kemudian setiap saat, setiap waktu berdoa, mohon perlindungan. Itu secara vertikal. Dan secara horizontal, Anda harus bisa menjaga perilaku Anda, ucapan Anda, sikap Anda. Maka jika di sekeliling Anda seseorang itu menyenangi Anda, maka hidup Anda akan selamat. Karena tidak ada orang yang akan berbuat jahat kepada Anda, karena Anda orang baik. Itu salah satu benteng dasarnya. Nah, kemudian untuk benteng yang secara energi, apa yang harus dilakukan? Kembali lagi bahwa setiap Anda melakukan sesuatu, pagari diri Anda dengan doa kepada Tuhan. Jangan meremehkan sebuah doa. Anda makan saja, Anda berdoa, makanan itu akan menjadi berkah buat Anda. Bahkan buat sejarah perjalanan dari makanan itu sampai masuk ke dalam mulut Anda. Siapa yang menanam padi dari sana sampai jadi makan, sampai jadi sebuah nasi, itu semua akan mendapatkan berkah. Dan itu sebagai proteknya sebenarnya. Lalu bagaimana jika saya atau keluarga saya merasa terkena ilmu sihir? Saya di sini berbicara terkena sungguhan ataupun yang seakan-akan terkena. Bagaimana cara mengobatinya? Mudah sekali. Yang pertama, kalau secara energi, Anda mandi. Atau seseorang itu suruh mandi. Kemudian ketika sudah mandi, jangan pakai sabun, tetapi ganti sabun itu dengan garam. Haluskan seluruh tubuh dan kemudian dibilas. Tapi ingat, mandinya bukan dengan ada tempat penampungan air, tapi langsung dari keran atau dari shower. Jadi langsung air itu terkena. Setelah itu jangan pakai handuk terlebih dahulu. Kemudian sisir seluruh tubuh dengan jari. Jadi disisir seperti itu. Sisir. Setelah itu baru pakai handuk. Kemudian bisa Anda sediakan air putih. Boleh Anda sendiri yang melakukan untuk orang lain, ataupun jika orang itu yang terkena sesuatu itu mau melakukan atau bisa melakukan, ya lakukan sendiri, itu lebih bagus. Kemudian tutup mata, mohon ampun kepada Sang Pencipta, sampai muncul benar-benar keyakinan dan keikhlasan serta sebuah rasa taubat bahwa segala sesuatu ini terjadi justru karena perbuatan kita sendiri. Sampai muncul itu, bahkan kalau Anda menangis itu juga hak Anda. Ketika itu sudah, tiupkan ke air itu. Tiup sebanyak 3 kali seakan-akan seperti orang yang meludah. Kemudian minum air itu. Sisakan setengah atau seperempat, usap pada bagian yang sakit. Saya secara manusia, secara terapis, sesuai dengan kapasitas keilmuan saya mengatakan, Anda pasti sembuh. Kuncinya adalah keyakinan Anda kepada Sang Pencipta. Karena tidak ada yang tidak mungkin.
Ketika sudah berkehendak, maka jadi dan terjadilah. Dan itu, karena itulah harus cerdas, dan saya harapkan ketika Anda sudah menonton video ini, Anda lebih cerdas lagi. Dan bagi Anda yang ingin mengupas lebih dalam atau mengetahui lebih dalam lagi atau bertanya, silahkan Anda bisa tulis ke kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share agar video ini bisa menjadi pemahaman dan channel ini terus berkembang. Ayolah, mari kita bergandengan tangan bersama-sama menjadi manusia yang senantiasa berusaha lebih baik dari yang sebelumnya. Dan percayalah bahwa setiap penyakit ada obatnya. Di dalam setiap kesusahan pasti Tuhan memberikan kemudahan. Mari kita yakini dan kita lebih berpikir lebih maju lagi, bahwa sudah saatnya kita tidak menunda-nunda untuk menjadi manusia yang lebih baik dari yang sebelumnya. Terima kasih, saya Coach Randy, channel Sentuhan Ajaib. Semoga semua hidup berbahagia.